teman-teman, kembali lagi dengan kami Youth GKI Pro Dadip. Berbicara tentang dosa, ya kalau kita melihat banyak sekali kejahatan yang terjadi dalam lingkungan kita, harusnya itu tidak mengagetkan kita karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Kalau kita melihat banyak sekali hal buruk yang terjadi, atau mungkin kita menemukan orang-orang tidak senang dengan kita, membenci kita, mengharapkan kecelakaan atas diri kita, harusnya itu tidak mengagetkan kita karena dunia ini sudah begitu cemar atau dunia ini sudah rusak. Lalu bagaimana kita menunjukkan sebuah perbedaan di tengah-tengah dunia yang seperti ini? Seperti di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-27, bagaimana Tuhan mengajarkan murid-muridnya dan orang banyak pada waktu itu, bahwa Tuhan mengharapkan anak-anaknya untuk mengasihi musuh-musuh mereka dan berbuat baik kepada orang yang membenci mereka. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita mengasihi musuh? Kalau kita berpikir harusnya musuh itu dijauhi, dibenci, atau dihindari, bagaimana mungkin kita mengasihi dia sebagai musuh kita? Kemudian bagaimana kita melakukan kebaikan kepada orang yang membenci kita? Orang yang mungkin mengharapkan terjadi kecelakaan atas diri kita, orang yang mungkin mengharapkan kita mengalami banyak kegagalan di dalam hidup kita. Bagaimana kita melakukan kebaikan pada orang-orang tersebut? Nah, Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi. Kasih adalah suatu tindakan nyata yang harus diwujudkan. Kasih adalah salah satu pengajaran yang daripada Tuhan Yesus. Kasih adalah salah satu perintah yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa jika kita hanya bisa mengasihi orang yang sudah berbuat baik dengan kita, orang berdosa pun bisa melakukan hal yang demikian. Ataupun kalau kita cuma bisa mengasihi seseorang supaya kita mendapat balasan yang setimpal, maka orang berdosa juga bisa melakukan hal yang demikian. Lalu apa bedanya kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita mampu mengasihi orang atau musuh kita, atau ketika kita mampu mengasihi orang yang membenci kita? Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang di luar sana. Teman-teman yang terkasih, bahwa mengasihi mungkin bukan sesuatu hal yang mudah. Mengasihi adalah sesuatu hal yang mungkin sangat sulit bagi kita. Tetapi ketika kita mengalami kasih Tuhan, maka bagi setiap kita yang menghadapi hal-hal yang seperti ini, mungkin akan terasa mudah untuk mewujudkan kasih bagi mereka. Tuhan sendiri sudah menjadi teladan iman atau teladan kasih bagi setiap kita. Bagaimana Dia mengasihi kita yang harusnya tidak layak dikasihi. Bagaimana Dia mengasihi murid-muridnya yang sudah mengecewakan Dia. Dan Dia melakukan hal itu karena Dia menjadi pribadi yang taat kepada Bapa. Demikian juga kita ketika kita mampu melakukan kasih dan melakukan perintah Tuhan, itu sebagai tanda bagaimana kita taat kepada Tuhan kita sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak muda Kristen yang mengasihi, tetapi itu tidak terwujud di dalam kehidupan kita, malahan kita semakin menjadi-jadi tidak mengasihi orang lain, tidak menunjukkan kasih kepada sesama kita. Tuhan mengharapkan kita mewujudkan kasih itu yang bukan hanya sekedar daripada kata-kata, tapi kita wujudkan. Bahwa kasih itu harus dinyatakan, bahwa hanya orang yang mengalami kasih Tuhan yang mampu menunjukkan kasih kepada orang yang membenci ataupun kepada musuh-musuh. Jangan ragu lagi, tetap berbuat kasih atas mereka. Bukan berarti bahwa teman-teman menyukai hal-hal buruk yang mereka lakukan, tetapi kasihilah dia sebagai ciptaan Tuhan, kasihilah dia sebagai anak Tuhan. Kita jangan terpengaruh untuk melakukan balas dendam, tetapi biarlah kita menjadi anak-anak yang taat melakukan perintah Tuhan, sama seperti Tuhan taat kepada Bapaknya, demikian juga kita taat kepada Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Biarlah renungan pada hari ini boleh memberkati kita. Shalom, God bless you.